Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah kajian rahimani wa rahmatullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali, baik nikmat berupa kesehatan, kesempatan, nikmat berupa keimanan, dan nikmat-nikmat yang lainnya, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut pada kesempatan sore kali ini kita bisa kembali bertemu di dalam majelis ini untuk melanjutkan kajian kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Insyaallah pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 12, yaitu berkaitan dengan bahwasanya orang yang beriman, orang mukmin itu adalah saudara. Permasalahan ini termasuk permasalahan yang penting untuk kita ketahui atau untuk kita ingat kembali, karena kita menyaksikan bahwasanya di antara saudara-saudara kita sesama Muslim, sama-sama orang Islam, sama-sama orang yang beriman, tetapi apa yang terjadi? Banyak di antara mereka yang satu dengan yang lainnya saling bermusuhan, saling mencaci, saling menjatuhkan. Apalagi pada zaman sekarang, zaman di mana manusia banyak berinteraksi dengan media sosial. Kita bisa melihat di media sosial hampir tiap hari ada bahan yang dijadikan keributan. Siapa mereka? Sesama kaum muslimin. Antara kaum muslim habis waktunya untuk membahas perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, padahal mereka adalah saudara. Oleh karena itu, pada kesempatan sore kali ini kita akan bahas tema ini, yaitu tentang bahwasanya orang yang beriman atau mukmin itu adalah saudara. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara.
Maksudnya apa? Dikatakan oleh Ibnu Katsir, al-jami'u ikhwatun fiddin. Semuanya itu adalah saudara dalam agama. Saudara sama-sama satu agama, sama-sama Islam agamanya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudaranya sesama muslim. Nah, jadi kalau kita mengakui bahwasanya saudara kita tersebut dia adalah orang Islam, maka dia adalah saudara kita. Nah, maka la yadhlimuhu, tidak boleh dia menzaliminya. Karena dia saudara kita, ya, maka tidak boleh kita mendoliminya, baik mendolimi dengan tangan kita dipukul, dicubit, atau dengan lisan kita difitnah, dighibai, digunjing dan sebagainya. Tidak boleh. Dan kemudian ibu-ibu jamaah rahimani wa rahmatullah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan yang seharusnya dilakukan oleh sesama muslim, yaitu saling tolong menolong. Namanya saudara itu harusnya saling tolong menolong. Melihat saudaranya kesusahan, dia berusaha untuk membantunya, bukan malah menyusahkan, membuat saudaranya menjadi berat. Bukan seperti itu. Harusnya saling menolong. Dan Rasulullah SAW bersabda, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Jadi Allah akan menolong hambanya ketika hamba tersebut mau menolong saudaranya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sesama muslim itu harusnya saling tolong menolong dalam kebaikan tentunya. Nah, dan seandainya ada seorang yang mau menolong saudara sesama muslim, maka manfaat yang dirasakan itu bukan hanya bagi yang ditolong, tetapi demikian pula yang menolong. Orang yang menolong pun akan mendapatkan manfaatnya. Apa manfaatnya? Dia ditolong juga. Siapa yang nolong? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, kemudian jamaah rahimani wa rahmatullah, dan demikian pula seharusnya sesama muslim itu saling mendoakan kebaikan. Saling mendoakan kebaikan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, da'watul muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dia panjatkan kepada Allah di belakangnya, itu tidak di hadapannya, tapi dia berdoa untuk saudaranya tatkala tidak di hadapannya, ketika dia sedang di rumah, ketika di sepertiga malam yang terakhir, ketika di antara adzan dan iqamah, dia selipkan doa untuk saudaranya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa tersebut termasuk doa yang mustajab, doa yang dikabulkan. Doanya siapa? Seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inda ra'sihi malakun muwakkal. Di dekat kepalanya itu ada malaikat yang diberikan tugas, yang dia mengucapkan amin. Jadi malaikat tadi mengucapkan amin ketika ada seorang muslim mendoakan saudaranya dengan doa kebaikan. Nah, misalkan ada saudara kita yang sedang sakit,
kemudian kita doakan, ya Allah berikanlah kesembuhan untuk si fulan, maka di dekat kepala kita ada malaikat, yang malaikat tadi mengamini, amin. Ketika kita mendoakan saudara kita, ya Allah semoga engkau memberikan rezeki kepada si fulan, maka ada malaikat yang mengamini. Apa artinya amin? Amin artinya yaitu Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Berarti apa? Kita didoakan oleh malaikat agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, tentunya doa malaikat ini doa yang mustajab juga. Nah, itu yang menjadikan apa? Doa kita mustajab, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan demikian pula ketika kita mendoakan saudara kita akan mendapatkan manfaat. Karena kita doakan kebaikan, dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan rezeki, mendapatkan kesehatan dan sebagainya. Nah, tetapi perlu kita ingat bahwasanya yang mendapatkan manfaat itu bukan cuma orang yang didoakan, tetapi demikian juga kita yang mendoakan. Kita juga akan mendapatkan kebaikan. Dalam hadis tersebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya malaikat tadi mengucapkan amin, walaka bimislih, amin, ya Allah kabulkanlah, dan engkau juga mendapatkan yang semisal dengannya. Engkau juga mendapatkan yang semisal dengannya. Maka kalau seandainya kita mendoakan saudara kita, misalkan kita doakan agar lancar rezekinya, maka diamini oleh malaikat. Demikian pula apa? Walaka bimisli, dan engkau juga mendapatkan doa yang semisal. Berarti apa? Kita juga dilancarkan rezekinya. Kembali pula kepada kita. Ini bagi siapa? Sesama muslim yang mau mendoakan saudaranya. Nah, baik. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan perumpamaan sesama orang yang beriman itu seperti tubuh yang satu. Nabi mengatakan masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahimihim wa tawasulihim kama salil jasadil wahidi. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kecintaan mereka, dalam kasih sayang mereka, dalam hubungan mereka, kama salil jasadil wahidi, seperti jasad yang satu, seperti tubuh yang satu. Nah, satu dengan yang lainnya gabung jadi tubuh yang satu. Nah, idza istaka ba'du minhu adwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil huma wasyahar. Apabila ada sebagian dari anggota tubuh tersebut yang sakit, maka semua anggota tubuhnya ikut-ikutan sakit. Nah, jadi kalau kita sakit, misalkan sakit yang kaki kita misalkan kena paku misalkan. Nah, yang merasakan apakah cuma kakinya? Tidak. Bisa sampai kepala juga ikut-ikutan. Nah, kalau misalkan seorang terluka, kemudian sampai infeksi, kadang sampai badannya panas semuanya. Nah, demikianlah seorang sesama orang-orang yang beriman, sama muslim, sama orang Islam, satu dengan yang lainnya itu seperti jasad yang satu, yang saling menanggung satu dengan yang lainnya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, dan di dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan sesama orang-orang yang beriman itu seperti bangunan. Nabi mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'dan, yang satu menguatkan yang lainnya. Wa sabaka baina asabihi, dan Nabi menjalinkan di antara jari-jarinya. Seperti
Jadi seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan. Musola yang sekarang kita ada di sini, asalnya apa? Ada batu yang buat fondasi, ada pasir, ada semen, ada batu bata, ada kayu, ada genting. Bisa menjadi sebuah bangunan yang bisa berdiri dengan kokoh itu karena satu dengan yang lain saling mendukung, saling menguatkan. Coba sekarang kalau misalkan semen dengan pasir, misalkan dia nggak mau nyambung, wah saya nggak mau sama kamu, gimana kira-kira? Nggak bakalan jadi. Genteng misalkan, wah saya kepanasan, kehujanan tiap hari, nggak mau. Kalian enak jadi keramik di bawah, panas gak kepanasan, hujan gak kehujanan, saya kehujanan tiap hari, gak mau saya. Misah sendiri. Gak jadi bangunan ya. Bisa jadi bangunan kalau apa? Satu dengan yang lain saling menguatkan. Demikian pula kita sesama orang yang beriman, satu dengan yang lain itu saling menguatkan, bukan saling melemahkan, bukan saling menyakiti, bukan saling menyerang, bukan saling menjatuhkan. Demikianlah seharusnya. Dan yang namanya perbedaan itu pasti ada. Dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat juga ada yang berbeda satu dengan yang lain, nggak sama, nggak mungkin. Namanya perbedaan itu adalah sunnatullah. Tidak mungkin kita kemudian seragam satu sama semuanya, nggak mungkin, pasti ada perbedaan di sana. Tetapi seharusnya perbedaan tersebut bukan menjadi sebab kita untuk saling berselisih, saling berpecah belah. Maka di dalam lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aslihu baina akhwaikum. Fa'aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian. Perbaikilah persaudaraan di antara kalian. Maksudnya yaitu kalau seandainya ada dua kelompok atau ada dua orang di antara kaum muslimin, kaum mukminin yang mereka itu saling bertikai, saling berselisih, maka hendaknya apa? Didamaikan. Didamaikan, bukan malah dikompor-kompori. Yang tadinya yang berselisih cuma dua orang, dikompor-kompori, ini ngajak sana, ini ngajak sini, akhirnya jadi membesar. Jadi satu RT, RT sana urusan dengan RT sini, nanti bertambah besar lagi jadi satu desa, demikian seterusnya. Bukan seperti itu. Harusnya apa? Didamaikan. Jika ada dua orang yang berselisih, hendaknya ada yang berusaha untuk mendamaikan. Kemudian Allah mengatakan wattaqullah, dan takwalah kalian kepada Allah. Maksudnya dalam semua urusan kalian, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati, dirahmati oleh Allah. Allah memerintahkan untuk bertakwa agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Kepastian, suatu kepastian bahwasanya Allah Ta'ala itu akan memberikan rahmat kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Kepada orang yang bertakwa. Jadi rahmat Allah itu akan turun kepada kita tatkala kita menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya sesama muslim sama mukmin itu adalah saudara. Baik, kemudian pada ayat yang berikutnya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa perkara yang seharusnya kita jauhi agar persaudaraan antara sesama
kita sesama orang-orang yang beriman itu tetap terjaga. Nah, jadi di dalam ayat berikutnya itu dijelaskan itu beberapa perkara yang harusnya dijauhi agar persaudaraan antara sama mukmin itu tetap terjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna." Nah, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum menjelek-jelekkan kaum yang lainnya, karena bisa jadi yang dijelek-jelekkan itu lebih baik daripada yang menjelek-jelekkan. Dan janganlah para wanita menjelekkan para wanita yang lainnya, karena bisa jadi yang dijelek-jelekkan lebih baik daripada yang menjelek-jelekkan. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melarang dari menjelek-jelekkan orang lain. Namanya sukhriyah, menghina, menjelek-jelekkan orang lain, merendahkan orang lain. Ya, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat, wonten napa boten? Ya, ada apa tidak? Banyak ya, yang suka menghina, merendahkan, mengejek orang lain. Ini banyak. Dia merasa lebih kaya misalkan, kemudian merendahkan yang miskin. Demikian juga orang yang jabatannya tinggi, mempunyai kedudukan, merendahkan, mengejek orang yang tidak punya kedudukan. Orang yang berilmu, pendidikannya tinggi, menghina, merendahkan orang yang pendidikannya rendah. Ini kenyataan ya, terjadi di sekitar kita. Dan ketika kita suka merendahkan orang lain, ini adalah termasuk salah satu bentuk kesombongan yang menyebabkan seseorang tidak masuk ke dalam surga. Ketika seorang merendahkan orang lain, itu termasuk kesombongan yang menyebabkan orang tidak masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga? Man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya ada misqalu dzarratin min kibr. Ada satu biji sawi kesombongan. Orang yang di dalam hatinya ada satu biji sawi kesombongan. Orang sombong gak masuk surga. Nah, kemudian ada di antara para sahabat yang berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ada orang yang dia suka pakai pakaian yang bagus, suka pakai sandal yang bagus. Apakah itu termasuk kesombongan?" Sahabat khawatir ini, pakai baju bagus, pakai sandal bagus, khawatir ini termasuk bentuk kesombongan. Maka mereka tanyakan kepada Rasulullah, ini termasuk sombong enggak ya Rasulullah? Nah, maka kemudian Nabi mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan suka terhadap keindahan. Maksudnya apa? Itu bukan termasuk kesombongan. Jadi kita memakai pakaian yang bagus, memakai sandal yang bagus, memakai motor yang bagus, punya mobil yang bagus, punya rumah yang bagus dan sebagainya, itu bukan termasuk bentuk kesombongan. Ya. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-kibru batarul haqq wa ghamdun nas." Yang namanya kesombongan kata Nabi yaitu batarul haqq, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Yang kata Nabi apa? Kesombongan adalah menolak kebenaran, ya, tidak mau menerima kebenaran,
dinasehati dan nasihatnya benar, tapi dia tidak mau menerimanya. Wonten napa mboten? Wonten dinasehati, tetapi apa nggak mau menerima. Dia berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian diingatkan, nggak mau menerima, malah jawabannya apa? Dosa ya wis ben, dosa tak tanggung dewi, katanya seperti itu. Nah, ini namanya apa? Kesombongan. Ini termasuk kesombongan yang menyebabkan orang tidak masuk surga. Demikian juga kata Nabi, wa ghamdun nas, dan merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain yang dianggap dia lebih rendah darinya karena lebih miskin, gak punya apa-apa, udah direndahkan. Ini termasuk apa? Bentuk kesombongan, merendahkan orang lain, menghina orang lain. Nah, baik. Kemudian di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kenapa kalau kita tidak boleh menghina orang lain? Allah mengatakan, asa ayyakunu khairan minhum, karena bisa jadi mereka, yaitu orang yang dihina, itu lebih baik daripada yang menghina. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi yang dihina itu lebih tinggi kedudukannya. Orang yang dihina di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang menghinanya. Kita nggak tahu siapa yang lebih tinggi kedudukannya di hadapan Allah, nggak tahu. Apakah mesti kalau orang lebih kaya itu di sisi Allah lebih mulia? Nggak mesti. Atau apakah mesti orang yang jabatannya tinggi di sisi Allah itu lebih mulia? Enggak juga. Apakah mesti orang lebih pintar itu juga di sisi Allah itu lebih mulia? Enggak mesti. Tidak mesti. Orang yang kaya tetapi dia sombong, orang yang pintar tetapi dia juga sombong dengan ilmunya, merasa hebat dengan ilmunya, bisa jadi itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hina. Maka ini tidak boleh ya kita membangga-banggakan diri kita kemudian merendahkan orang lain. Termasuk membangga-banggakan ibadah kita. Barangkali kita banyak beribadah, sholat 5 waktu sudah kita laksanakan, bahkan ditambah dengan sholat sunnahnya. Kemudian puasa juga, bahkan puasa sunnah. Demikian pula zakat, demikian pula haji, umrah, bahkan sudah berulang kali. Tapi kemudian kita membangga-banggakannya di hadapan orang. Kita merendahkan orang lain yang tidak seperti kita. Wah, siapa dia, haji aja belum pernah, umrah aja belum pernah, paling banter cuma lihat gambar Ka'bah. Saya sudah berulang kali lihat Ka'bah langsung, bahkan sampai memegangnya. Dia sombong, membanggakan diri. Nah, yang seperti ini apa? Tidak dibolehkan. Meskipun apa secara zahir bisa jadi dia banyak beramal, yang satunya biasa-biasa saja. Tetapi di hadapan Allah, apakah dia bisa jamin bahwasanya dia lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah? Tidak ada seorang pun yang menjamin. Bisa jadi justru orang yang biasa-biasa saja ibadahnya, hanya yang wajib-wajib saja dilakukan, tetapi dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Justru inilah yang lebih mulia di hadapan Allah, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah taala, bisa jadi. Nah, maka tidak boleh kita merendahkan orang lain, mengejek orang lain. Disebabkan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian di dalam ayat tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala
mengkhususkan bagi para wanita. Wala nisa'un bin nisa, dan para wanita juga jangan merendahkan, jangan mengecek, menjelek-jelekan wanita yang lainnya. Kenapa? Asa yakunna khairan minhunna. Bisa jadi wanita yang dijelek-jelekan, yang dihina itu lebih mulia, lebih baik di sisi Allah daripada yang menghina. Nah, Allah mengkhususkan bagi para wanita. Padahal kalau disebutkan kaum, ya, itu sudah mencakup wanita juga. Janganlah suatu kaum mencela kaum yang lainnya, menghina kaum yang lainnya, itu juga masuk wanita. Tetapi Allah kemudian mengkhususkan para wanita, memperingatkan secara khusus bagi para wanita. Nah, baik, kemudian yang berikutnya. Nah, jadi ini yang pertama ya, yang tidak boleh kita lakukan, yang harusnya kita tinggalkan untuk menjaga persaudaraan kita sesama kaum muslimin, yaitu tidak saling mengejek. Kemudian setelahnya Allah mengatakan wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela diri kalian. Talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian. Maksudnya apa? Yaitu janganlah kalian mencela orang lain. Janganlah mencela orang lain. Kenapa disebutkan di dalam ayat anfusakum, diri kalian? Ya, janganlah kalian mencela diri kalian. Padahal dimaksud janganlah kalian mencela orang lain, ya, sama orang yang beriman. Nah, ini sebabnya yaitu karena tadi orang yang beriman itu adalah saudara. Maka ketika kita mencela saudara kita, itu seakan-akan kita juga mencela diri kita sendiri. Karena kalau sesama orang-orang yang beriman, sesama orang Islam itu saling mencela, saling ribut, akhirnya siapa yang rugi? Yang rugi kita semuanya. Ya, kita sibuk dengan caci maki, sibuk dengan menjelek-jelekkan orang lain. Akhirnya apa? Kita meninggalkan perkara yang jauh lebih bermanfaat. Akhirnya rugi sendiri. Maka ya seperti itu dilarang. Ya, itu mencela orang lain. Dan mencela orang lain ini bisa dengan lisan, bisa dengan anggota badan, dengan perbuatan. Mencela orang lain bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Maka dalam ayat yang lain Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Allah mengatakan wail, kecelakaan, likulli, bagi semua humazah, orang yang mengumpat, walumazah, dan lumazah, dan mencela. Humazah al-hamz yaitu bil fi'l, yaitu mencela dengan perbuatan. Kalau al-lamz lumazah yaitu yang mencela dengan ucapan. Nah, mencela dengan ucapan. Nah, kalau humazah ini mencela dengan perbuatan. Apa contohnya? Misalkan dengan mencibirkan bibir ya, manjat ya, atau dengan tangan misalkan, atau dengan apa saja. Ya, jadi ketika niatnya itu untuk mencela orang lain, ini termasuk hal yang dilarang. Nah, baik, kemudian yang berikutnya Allah berfirman, wala talmizu anfusakum, wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling panggil-memanggil dengan gelar yang buruk, dengan panggilan-panggilan yang buruk. Nah, ini larangan yang berikutnya, yaitu memanggil orang lain dengan gelar yang buruk. Nah, dan ini juga banyak terjadi di masyarakat. Jadi, kadang orang memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Nah, misalkan dipanggil dengan nama-nama binatang. Ada orang namanya apa? Celeng misalkan. Namanya apa lagi? Kucing atau
dengan panggilan-panggilan yang lainnya. Bahkan ada orang yang dipanggil dengan kemaluan ya. Ada ya, benar. Nah, yang seperti ini dilarang. Yang seperti ini dilarang. Ya. Nah, sebagaimana sebab turunnya ayat ini, ya, sebab turunnya ayat ini diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, beliau mengatakan haddatsani Abu Hubairah Ibnu Thahab, telah menceritakan kepadaku Abu Jubairah Ibnu Thahab, qala, beliau mengatakan fina nazalat fi Bani Salamah, telah turun kepada kami, itu pada Bani Salamah, wala tanabazu bil alqab, ayat ini, janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Qala, beliau mengatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, Rasulullah datang ke Madinah, sampai di Madinah. Walaysa fina rajulun illa walahu isman aw thalatha, dan tidak ada seorang pun di antara kita kecuali mempunyai 2 atau 3 nama. Nah, tidak ada seorang pun yang kecuali punya 2 atau 3 nama. Wa kana idza da'a wahidan minhum bismin min tilkal asma, dan ketika ada seorang memanggil orang lain dengan salah satu dari nama-nama tersebut, qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah innahu yaqdhab min hadha, ya Rasulullah, sesungguhnya dia yang dipanggil dengan nama yang buruk tadi, sesungguhnya dia itu apa? Gak suka, dia itu marah, benci, gak suka kalau dipanggil dengan panggilan ini. Nah, fanazalat, maka turun ayat wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar yang buruk. Nah, ini termasuk perkara yang kadang menjadi apa? Sebab perselisihan. Orang manggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Nah, padahal yang dipanggil gak suka. Akhirnya apa? Terjadi perselisihan. Nah, maka itu dilarang. Kemudian Allah mengatakan bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, dan seburuk-buruk nama yaitu kefasikan setelah keimanan. Nah, itu sifat fasik, nama yang mengandung kefasikan, nama-nama misalkan orang disebut dengan hei kafir, munafik dan sebagainya. Nah, seperti itu dilarang. Wa man lam yatub, dan barang siapa yang tidak bertobat, barang siapa yang tidak bertobat dari hal-hal yang sudah disebutkan tadi, fa ulaika humul zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, baik. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12, masih menjelaskan tentang perkara-perkara yang seharusnya kita jauhi. Nah, tadi apa? Saling menghina, saling menjelek-jelekkan, nggak boleh. Kemudian juga saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Nah, kemudian pada ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan. Wala yaktab ba'dukum ba'do, dan sebagian di antara kalian janganlah menggunjing sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian suka ayyakula makan lahma akhihi, daging saudaranya, maitan yang telah mati, fakarihtumuh, maka tentunya dia akan jijik. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, tawwabun rahim, maha penerima tobat dan maha pengasih. Nah, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang beberapa hal. Yang pertama yaitu banyak berprasangka. Banyak berprasangka kepada orang lain. Jadi maksud dzan
prasangka di sini yaitu at-tuhmah, tuduhan dan kecurigaan, baik kepada keluarganya sendiri, kepada kerabat, kepada manusia. Nah, curiga yang bukan pada tempatnya. Jadi sedikit-sedikit curiga, sedikit-sedikit berprasangka yang tidak benar. Nah, ya seperti ini apa? Dilarang. Kenapa? Li'anna ba'da dzalika yakunu isman mahdha. Karena sebagian dari prasangka seperti itu yaitu dosa, yaitu benar-benar dosa yang seharusnya dijauhi. Maka tidak boleh kita banyak berprasangka kepada orang lain. Nah, ya, jadi selama kita masih ada praduga yang baik, maka kita hendaknya mendahulukan praduga yang baik. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la tadhunna bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min illa khaira. Janganlah engkau berprasangka terhadap kalimat yang keluar dari saudaramu kecuali kebaikan. Jadi kalau kita mendengar apa yang diucapkan oleh saudara kita, harusnya kita dahulukan apa? Husnudzan, berprasangka baik dulu. Nah, wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Nah, sementara engkau masih mendapatkan ada dibawa kepada makna yang baik. Nah, maksudnya ketika seorang mengucapkan sesuatu dan ucapan tersebut masih bisa dimaknai dengan makna yang baik, maka hendaknya kita husnudzan kepadanya. Nah, jangan kita dahulukan su'udzan, berprasangka buruk kepada orang lain. Nah, karena Nabi SAW mengatakan iyyakum wadh-dhann fa inna dhann akdzabul hadis. Jauhi oleh kalian berprasangka buruk, karena sungguhnya prasangka buruk itu adalah akdzabul hadis, perkataan yang paling dusta. Nah, jadi nggak boleh sedikit-sedikit prasangka buruk, su'udzan. Nah, jadi selama kita itu masih bisa husnudzan, ya kita husnudzan. Kecuali kalau memang benar-benar ya dari indikasi-indikasi yang terlihat ya itu nggak baik, ya boleh kita berprasangka buruk. Misalkan kita lihat ada orang bawa linggis datang ke rumah kita, dekati pintu, kemudian sudah mulai nyongkel pintu, kita husnudzan, oh itu mau membenarkan pintu. Apakah seperti itu? Wah, nggak apa-apa, kita biarkan aja, malah kita tinggal pergi aja, biar dia leluasa benarkan pintunya. Oh, kita nggak kenal siapa orangnya, dia jelas bawa linggis. Nah, tentunya ini husnudzan yang tidak pada tempatnya. Kalau sudah jelas-jelas seperti itu ya kita boleh suudzan, ya jelas kalau seperti itu indikasinya ini enggak, orang tidak dikenal bawa linggis sudah nyongkel pintu. Nah, berarti mau nyuri, maka segera kita lapor ke RT atau ke yang lainnya. Nah, baik. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tajassasu. Wala tajassasu, dan janganlah kalian tajassus. Tajassus yaitu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, sekarang ini juga banyak ya, orang itu sibuk meneliti orang lain. Apalagi zaman sekarang ya, orang banyak sibuk mencari-cari kesalahan orang lain lewat media-media sosial. Dilihat rekam jejaknya dulu, lihat, cari-cari kesalahannya. Nah, apa tujuannya? Untuk menjatuhkan. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Nah, tidak boleh kita mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, kemudian di antara yang dilarang juga yang disebutkan di dalam ayat ini yaitu wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Nah, dan janganlah sebagian di antara kalian
itu menghibah, menggunjing sebagian yang lainnya. Nah, ini diantara yang dilarang. Nah, itu apa? Menggunjing, ngerasani. Nah, ada nggak yang suka seperti ini? Banyak. Nah, ini dilarang. Nah, siapa yang melarang? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Ibnu Katsir fihi nahyun 'anil ghibah. Ayat ini menjelaskan apa? Larangan menggunjing. Larangan menggunjing. Apa itu menggunjing? Nggelendengi, ngerasani. Nabi mengatakan ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal ghibah?" Ya Rasulullah, apa itu ghibah? Apa itu ngerasani? Apa itu nggelendengi? Qala, Nabi mengatakan dzikruka akhaka bima yaqa, yaitu kau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu yang dia tidak suka, itu disebutkan. Nah, jadi kalau ada sesuatu kekurangan yang ada pada saudara kita yang dia tidak suka, kalau itu disebutkan, kok kita sebutkan, kita ceritakan pada orang lain, ini termasuk ngerasan. Misalkan ada teman kita kalau tidur ngorok misalkan, nah kayak orang geraji, kerak-kerak, kemudian kita ceritakan itu kalau tidur itu berbeki, nah itu termasuk apa? Menggunjing, ya, yang dilarang. Nah, meskipun apa yang kita sampaikan itu benar, ketika kita mengatakan si fulan itu kalau tidur ngorok, memang benar. Nah, tapi ketika dia nggak suka itu diceritakan, ini termasuk menggunjing. Nah, dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya pernah beliau berkata kepada Rasulullah menceritakan tentang Sofia. Sofia itu seperti ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan maksudnya Sofia itu apa? Pendek, postur tubuhnya pendek. Maka Rasulullah SAW bersabda, memperingatkan Aisyah ketika mengucapkan satu kalimat dan benar mengatakan Sofia, istrinya Nabi yang lain itu pendek. Nabi mengatakan laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bar lamazajatu. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat yang seandainya dicampur dengan air di lautan maka akan mencemarinya. Akan apa? Mencemarinya. Padahal air yang di lautan banyak apa sedikit? Kata nama seketik kata. Tapi meskipun demikian menjadi tercemar karena satu kalimat ghibah, ngerasani. Padahal ya kalimat ghibah yang kita ucapkan setiap hari berapa? Apakah cuma satu? Bukan cuma satu, tapi ribuan. Maka bagaimana jadinya kalau yang diucapkan itu bukan cuma satu kalimat, tapi ribuan kalimat yang keluar dari lisan kita? Nah, ini menunjukkan apa? Buruknya menggunjing tersebut. Jadi itu tidak diperbolehkan. Nah, baik, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan peringatan akibat orang yang suka menggunjing. Rasulullah mengatakan, "Lamma urija bi maratu bi qaumin." Ketika aku di-mi'rajkan, diangkat ke langit ketujuh, aku melewati suatu kaum, laha atfarun min nuhas, yang mereka memiliki kuku dari tembaga. Kukunya bukan cuma kuku ini, tapi kuku tembaga. Yakhmasuna wujuhahum wa sudurahum, yang mereka mencakar-cakar wajah mereka dan dada mereka. Nah, qultu, maka kemudian aku berkata, man haula'i ya Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Qala, maka Jibril mengatakan, haula'i
alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang makan daging manusia dan merusak kehormatan mereka. Mereka adalah orang yang makan daging manusia. Makan daging manusia maksudnya apa? Merasa menggunjing orang lain. Maka dalam lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah salah seorang di antara kalian suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Fakarihtum, maka dia akan benci, jijik, tidak menyukainya. Jadi seperti apa? Makan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, maka nanti di akhirat orang yang suka menggunjing itu akan diberi kuku dari tembaka yang kemudian dia mencakar-cakar wajahnya dan dadanya. Waliyadzubillah. Ini akibatnya. Nah, dan hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, yang ancaman yang keras. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya dan ini yang terakhirnya. Nah, bagaimana kalau kita sudah terlanjur pernah menggunjing orang, pernah ngerasani orang? Nah, di situ sebutkan di dalam ayat wattaqullah, dan takwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Takwalah kalian kepada Allah, yaitu pada apa yang diperintahkan oleh Allah dilakukan, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan, dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha penerima tobat dan Maha pengasih. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha menerima tobat orang yang bertobat padanya. Allah menyayangi orang yang kembali kepadanya. Nah, dari segala dosa. Nah, termasuk ghibah. Nah, terus bagaimana sekarang masalahnya kalau ghibah kan berkaitan dengan kehormatan orang lain. Kalau dosanya itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan bertobat, maka insya Allah itu sudah selesai ya. Tetapi ini kan kaitannya dengan orang lain, dengan kehormatan orang lain. Nah, maka bagaimana? Apakah cukup dengan bertobat meninggalkannya? Nah, tentunya tidak cukup. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Katsir bagaimana cara bertobat dari ghibah. Nah, yang pertama yaitu ayyakla andalika, yaitu meninggalkan perbuatan tersebut dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Ini yang pertama. Kalau kita pernah menggunjing orang lain, tinggalkan, tidak mau mengulangi lagi. Baik. Kemudian tentunya yang berikutnya itu apa? Menyesalinya. Menyesali perbuatan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, di sini yang para ulama berbeda pendapat, yaitu apakah minta kehalalan dari orang yang dighibai atau tidak. Sebagian ulama harus minta dihalalkan. Berarti apa? Minta maaf. Minta maaf. Kita datangi kepada orang yang pernah kita ghibai, kita gunjing, kemudian minta maaf. Mohon maaf, saya dulu pernah gunjing kamu gini. Ini sebagian ulama mengatakan seperti ini. Pendapatnya pertama. Dan pendapat yang kedua, ini pendapat yang rajih, yaitu tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan apa? Minta maaf langsung. Dikatakan apa? Wa qala akharun, dan pendapat yang lain mengatakan la yushtarat an yatahallalahu. Ya, tidak disyaratkan untuk minta dihalalkan. Maksudnya minta maaf. Fa innahu idza a'lamahu bidzalika rubbama ta'adza asyad mimma idzalam ya'lam. Kenapa? Kenapa kok tidak harus minta maaf? Karena bisa jadi kalau dia diberitahu
maka dia lebih sakit daripada kalau dia tidak tahu. Sebelumnya dia santai-santai aja, kemudian dikabari, saya minta maaf belum pernah menggunjing kamu seperti ini, malah tambah benci, jadi marah. Nah, jadi hubungannya nggak baik. Nah, maka kalau seperti itu apa? Tidak perlu kita minta maaf ya. Tetapi kemudian bagaimana caranya? Yaitu fatariquhu idzan ayyusni alaihi bima fihi fil majalis allati kana yadhummuhu fiha. Nah, caranya yaitu apa? Kita memuji orang tersebut di tempat yang dulu kita menjelek-jelekkan dirinya. Nah, misalkan dulu kita suka menggunjing dia di sini, bukan di sini nih, di musola, di rumah misalkan, di rumah ada arisan. Nah, di arisan tersebut kita suka menggunjing si fulan, di fulana misalkan. Nah, kalau kita sudah bertobat, maka besok ke depannya di tempat itu pula kita puji-puji si fulan tadi. Nah, ini cara bertobat dari ghibah. Nah, jadi kita sebutkan kebaikannya. Nah, baik, wallahu taala. Baik ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, barangkali demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan sore kali ini. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan lebih khususnya bagi diri saya pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga persaudaraan di antara sesama kaum muslimin dan menjauhkan hal-hal yang bisa merusak persaudaraan di antara kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.